Halo, aku Apoteker Sandri. Mari kita bahas terkait dengan suplemen glutathione dan juga astaxanthin ya guys. Jadi yang mana nih yang menurut kalian menjadi concern kalian untuk pengobatan permasalahan kulit gitu ya. Terutama kategorinya adalah sekali lagi suplemen ya, suplemen bukan pangan olahan. Bukan juga yang kategorinya di BPOM itu adalah MD atau ML, tetapi kategorinya adalah SD dan juga SL, oke? Karena nih paling sering juga ditanya ke teman-teman yang mana sih produk yang bagus gitu kan terkait dengan dua suplemen ini. Sekali lagi Sandi juga pernah bilang sama teman-teman semuanya kalau suplemen itu wajib menampilkan seperti ini. Oke, sebelum suplemen itu dirilis, pasal 11 ini sudah menyatakan bahwasanya pengujian laboratorium sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Oke, yang pertama laboratorium yang telah terakreditasi. Yang kedua, laboratorium internal industrinya sendiri yang memiliki sertifikat cara pembuatan yang baik ya, atau laboratorium internal badan usaha di bidang pemasaran yang memiliki rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Makanya kalau suplemen itu nggak bisa main-main untuk dikeluarkan. Cari aja merek-merek yang sudah terkenal dan juga merek-merek yang sudah terlisensi dari dulu untuk penggunaan suplemen seperti itu. Contoh kalau dalam produk suplemen ya guys. Jadi yang kalian lihat tuh nomor registrasinya tuh di depannya tuh SD atau SL, terus ada klaimnya. Ayo cek klaimnya, yaitu membantu melihara kesehatan kulit atau memelihara kesehatan. Itu sama aja sih sebenarnya. Jadi ini salah satu rekomendasi yang kalian bisa dapetin untuk produk-produk suplementasi untuk kulit ya. Oke, kita langsung aja bahas terkait dengan glutathione dulu, baru nanti astaxanthin di akhir ya. Glutathione ini adalah salah satu antioksidan yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita ya, terutama di organ hati. Jadi dia itu diproduksi di hati terkait dengan namanya detoksifikasi. Detoksifikasi itu terkait dengan racun-racun yang selama ini ada tubuh kita. Ya si glutathione ini yang membantu terkait dengan hal tersebut. Dan dia terdiri dari 3 rantai ya guys. Jadi nggak perlu Sandi bahas ya, 3 rantai itu pernah Sandi bahas juga di video-video sebelumnya. Dan intinya adalah terkait dengan glutathione ini, untuk dia ini bersifat yang namanya lipofilik. Jadi lipofilik ini dia butuh lemak untuk bisa diproses kalau dari luar. Jadi makanya teman-teman semuanya kalau makan glutathione saran Sandri ya harus dengan makanan-makanan yang berlemak karena dia itu larut di sana. Oke, Kak, yang ditanyakin sekarang ini adalah liposom sama misalnya L-glutathione yang meprotein atau yang bentuk-bentuk biasanya. Nah, itu sebenarnya adalah delivery system atau sistem pengantaran obat di mana tetap saja isinya itu adalah L-glutathione reduktase ya guys. Bukan glutathione pada umumnya. Memang distimulasi nanti sama enzim kita sehingga membantu kerja glutathione yang memang sudah ada di dalam hati kita yang semakin kita tua itu semakin berkurang prosesnya karena organ pun juga akan makin melambat seperti itu. Dan untuk glutathione sendiri kalian bisa dapetin dari makanan-makanan banyak. Kalau kalian bisa searching di Google itu banyak sekali untuk makanan yang mengandung glutathione. Tapi memang kadarnya hanya sedikit, makanya dia butuh suplemen. Nah sebenarnya permasalahan saat ini adalah teman-teman merasa menggunakan glutathione itu kulit kalian agak lebih cerah, bukan putih ya kayak tembok kalau enggak pakai backlink aja gitu. Ya, glutathione ini bisa membantu kalian untuk membuat kulit kalian itu tone up-nya itu merata, bukan kayak putih gimana gitu, enggak. Jadi kalau kalian pengguna glutathione ini bagusnya di malam hari pas kita lagi metabolisme, boleh juga di pagi hari. Boleh maksimal 2 kali sehari, kan dosisnya 1000 mg per hari. Oke? Itu menunjukkan hasil paling enggak 3 bulan baru ada penggunaan glutathione dalam bentuk kategori suplemen. Sekali lagi suplemen, bukan pangan olahan. Sekali lagi ya, bukan pangan olahan tapi suplemen. Nah, kita bahas lagi astaxanthin ya. Jadi astaxanthin ini dimana dia itu bersifat lipofilik dan juga hidrofilik. Makanya dia termasuk kategori suplemen yang paling tertinggi karena bisa kelarutannya itu bekerja di 2 tempat ya, baik itu di lemak maupun di air gitu. Karena kan tubuh kita bukan hanya ada lemak saja ya, tapi ada air di dalamnya. Karena 70% tubuh kita itu rata-rata adalah air. Nah, kalau glutathione tadi itu bersifat yang namanya cuman lipofilik saja. Jadi dia memang
perlu adanya lemak untuk bekerja. Tetapi kalau astaxanthin ini kalian mau misalnya banyak minum air putih ataupun menggunakan makanan yang berlemak, kalian bisa menggunakannya. Karena apa? Ada beberapa proses makanan yang dimana seperti kayak beta karoten, misalnya kalian ngerebusin wortel tuh, dia itu adalah larut air. Ketika kalian nanti pakai sup, makanya kadarnya akan berkurang terkait dengan vitamin-vitamin ataupun kandungan gizinya. Karena dia larut air itu kalau ketemu air ya pasti bakalan larut gitu. Nah, kalau dia bersifat lipofilik, dia itu akan larut lemak. Jadi dia butuh sesuatu yang ada di dalam tubuh untuk larut dan memberikan efek seperti itu ya. Dan untuk astaxanthin sendiri, kalau kalian konsumsi itu boleh dari dosis 4-12 mg per hari. Boleh di pagi, boleh di malam, tapi 1 kali sehari aja sudah sangat cukup. Kalau glutathione tadi, paling enggak kalian bisa konsumsinya itu adalah 1000 mg per hari gitu ya. 500 mg itu sudah menunjukkan hasil sekitar 3 bulan di beberapa penelitian. Tetapi kalau kalian dalam jangka waktu yang panjang, enggak masalah membantu proses hati. Tetapi tetap makanannya harus dipikirkan juga, karena makanan-makanan itu sangat berpengaruh sekali terkait dengan permasalahan yang ada dalam tubuh kita. Jangan pula kalian makan junk food, jangan pula makannya UPF atau ultra processed food. Makanya Sandi tuh paling sebel sama pangan olahan. Kalau teman-teman, walaupun dia BPOM, tetapi kan itu ultra processed food yang sangat perlu dihindari buat teman-teman semuanya. Walaupun dia mengandung ini, janganlah kalau kategori pangan olahan. Tetapi kalau kategori suplemen, oke, Sandi setuju. Tapi harus BPOM juga. Kalau menurut kakak, pilihannya mana sih, glutathione atau astaxanthin? Kalau menurut Sandri lebih ke arah astaxanthin kalau pilihan ya, karena dia bisa bekerja di 2 tempat yang berbeda, yaitu bersifat hidrofilik dan lipofilik. Dan juga glutathione ini kan perlu distimulasi hanya dengan makanan juga bisa gitu kan. Tapi kalau keduanya itu dikombin, menurut Sandri kenapa tidak gitu? Karena kan kandungan-kandungan yang di dalamnya itu juga berefek terhadap tubuh kan, terkait dengan oksidasi, terutama terkait radikal bebas, dan juga ada beberapa penyakit yang memang bisa dicegah ataupun dibantu terkait dengan penyembuhannya dengan menggunakan antioksidan gitu ya. Segitu aja, terima kasih. Salam apoteker Sandri.